Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. فيا أيها المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Terlebih nikmat hidayah, nikmatul iman yang hanya Dia berikan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa innallaha azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man ahab. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbah." Sesungguhnya Allah membagi akhlak kalian sebagaimana Dia membagi rizki di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang Dia cintai dan tidak Dia cintai. Tetapi Dia tidak mengaruniakan nikmat agama kecuali kepada orang yang Dia cintai. Maka siapa saja yang dikaruniai nikmat agama oleh Allah, maka sungguh dia dicintai olehnya. Hadis riwayat Ahmad. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah dan qudwah salihah kita, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan,
bulan di mana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selama sebulan penuh kita isi bulan mulia ini dengan berpuasa di siang hari dan salat malam, salat tarawih pada malam hari. Kita juga isi bulan mulia ini dengan memperbanyak membaca firman-firman Allah agar dia melimpahkan keberkahan, kebaikan dan cahayanya. Kita juga isi bulan istimewa ini dengan memperbanyak zikir, sedekah dan salat-salat sunnah. Tentu kita juga melaksanakan ibadah-ibadah wajib pada bulan ini. Utamanya adalah puasa Ramadan dan juga salat wajib, salat rawatib 5 waktu. Maka kita sangat berharap bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan setelah berlalunya bulan Ramadan ini, yaitu pertama, beristighfar pada Allah, dan kedua, berdoa agar seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum. Pertama adalah beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah itu tidak hanya disyariatkan setelah kita berbuat dosa saja, tetapi juga ketika kita selesai melaksanakan amal-amal soleh. Dan inilah yang harus kita lakukan setelah kita beribadah selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Mereka memohon ampunan kepada Allah setelah mereka mengerahkan segenap upayanya dalam beribadah kepadanya. Karena mereka mengakui bahwa ada cacat dan kekurangan dalam ibadah mereka. Juga mereka menyadari bahwa amal ketaatan mereka tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Seandainya bukan karena perintah Allah untuk beramal, niscaya mereka malu menghadap Allah dengan ibadah yang penuh kekurangan dan cacat. Istighfar inilah yang diajarkan Nabi kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan salat wajib, setelah selesai salat malam, setelah mengisi Lailatul Qadar dengan amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah, dan setelah kita melaksanakan ibadah haji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin arsadani Allah wa iyyakum. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau salam dari salat adalah beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih dari Ats-Tsauban radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa ba'da salatihi, idan sarafa min salatihi istighfara 3. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada sebagian orang yang bertanya-tanya, mengapa setelah menyelesaikan ibadah yang agung yaitu salat, seseorang meminta ampunan kepada Allah? Bukankah istighfar meminta ampunan itu karena seorang melakukan dosa dan kesalahan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa war Rasail menjelaskan tentang hikmahnya. Al-hikmatu minal istighfar ba'da shalah annal insan la yakhlu min taqsirin fi salatihi, falihada syuri'a lahu ay yastaghfira 3. Hikmah istighfar setelah salat adalah bahwa seseorang tidak lepas dari kekurangan dalam salatnya. Karenanya dia syariatkan baginya untuk beristighfar 3 kali. Istighfar setelah salat ini merupakan isyarat dari Nabi SAW bahwa beliau tidak mampu menyempurnakan hak Allah dalam ibadah secara maksimal karena adanya was-was, teringat sesuatu, dan kekurangan dalam melaksanakan hak Allah yang agung ini. Beliau mengajarkan agar seorang hamba mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya dalam menegakkan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Karenanya disyariatkan istighfar untuk menyempurnakan yang kurang-kurang tadi. Istighfar ini juga mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati, agar seseorang tidak terlalu berbangga diri dengan amalannya sehingga tidak timbul penyakit hati yaitu ujub dan sombong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Bentuk ibadah lain yang dianjurkan untuk beristighfar ketika selesai melaksanakannya adalah salat malam. Dalilnya adalah firman Allah ketika menceritakan hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka memiliki kebiasaan mendirikan salat malam
lalu mereka menutup salat malamnya dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sungguh sebelum itu, mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Inilah kondisi orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah ketika banyak manusia pulas dalam tidurnya. Mereka bercengkrama dengan Rabb-nya pada saat manusia terbuai dengan bunga-bunga mimpinya. Mereka bangun untuk bermunajat kepada Rabb-nya dan membaca firman-Nya. Mereka menjauhkan dirinya dari tempat tidur karena lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang-orang bertakwa tersebut mengakhiri munajat mereka dengan istighfar. Imam Al-Qushairi rahimahullah menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengabarkan tentang mereka bahwa sekalipun mereka melakukan sholat tahajud dan berdoa, mereka memosisikan diri sebagai orang-orang ahli maksiat, lalu mereka beristighfar karena menganggap remeh kedudukan dan amal mereka. Ya, pada waktu sahur mereka beristighfar dengan suara lirih, seolah-olah mereka melakukan dosa-dosa pada malam mereka, padahal mereka baru selesai bermunajat di hadapan Sang Pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, arsyadani Allah wa iyyakum. Bacaan yang dibaca pada Lailatul Qadar adalah permohonan seorang hamba terhadap kemaafan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Hal ini sesuai dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa suatu ketika ia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika kebetulan aku mendapati Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku baca?" Beliau menjawab, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacalah doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, yang mencintai kemaafan, ampunan, maka maafkanlah aku." Inilah kondisi orang yang sudah mengencangkan sarungnya untuk mencari Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sungguh sebuah karunia yang agung dari Allah bagi orang-orang yang diberi taufik untuk menghidupkan Lailatul Qadar tersebut. Tapi sekalipun sudah mengisinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah, mereka tetap meminta kemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Allah juga memerintahkan para jamaah haji untuk beristighfar setelah selesai melaksanakan rukun haji yang paling agung dan paling mulia, yaitu wukuf di Arafah. Allah berfirman yang artinya, "Maka apabila kalian telah beranjak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Ma'syaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan olehnya kepada kalian. Dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian beranjaklah kalian dari tempat bertolak orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh dan bertakwa. Mereka menutup amal ibadah dengan beristighfar kepada Allah, memohon ampun karena ibadah mereka masih banyak cacat dan kekurangannya, dan ibadah tersebut sejatinya tidak pantas dipersembahkan kepadanya. Namun mereka melakukan itu semata-mata karena melaksanakan perintah-perintah Allah. Inilah Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan diperintah Allah untuk beristighfar setelah selesai menyampaikan risalah kenabiannya, dan beliau telah menunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka Allah berfirman di dalam surah yang turun terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Melalui surat ini, Allah memberitahukan bahwa ajal beliau sudah dekat, dan Allah memerintahkan beliau untuk beristighfar setelah menunaikan tugas mengemban risalah Allah. Hal ini seolah-olah sebagai penegasan bahwa engkau, wahai Rasulullah, telah menunaikan tugasmu dan tidak ada tugas selain itu. Maka tutuplah dengan beristighfar, sebagaimana juga penutup seusai solat fardu, solat malam, dan haji. Sungguh semua ini mengingatkan kita terhadap salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ketika Allah menyebutkan sifat orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Apa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini? Kita bisa memahami ayat ini dengan menyimak jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh istrinya Ibunda Aisyah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, an Aisyah annaha qalat, ya Rasulullah, fi hadhil ayah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya Rasulullah, huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah? Qal, la ya binta Abi Bakrin, ya binta Siddiq, walakinahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apa maksud tentang ayat orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka? Apakah itu berkaitan dengan seorang yang mencuri, berzina, dan meminum khamr, dan dia takut kepada Allah? Beliau bersabda, bukan wahai putri Abu Bakar, bukan wahai putri As-Siddiq, tetapi ia adalah orang-orang yang mendirikan sholat, berpuasa, dan bersedekah, tetapi dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal kedua yang harus kita lakukan setelah berletih-letih dalam beribadah selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa agar amal ibadah kita diterima dan amal soleh kita berpahala. Sungguh ini adalah sifat orang-orang mukmin. Mari kita sejenak menghayati doa indah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya dan Khalilur Rahman, adalah satu-satunya nabi yang namanya selalu kita panjatkan dalam tasyahud agar Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Di samping kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam sejarah peradaban manusia, beliaulah orang yang berdoa kepada Allah agar menjadikan kota Makkah sebagai negeri yang aman. Beliau pula yang berdoa agar Allah menghadirkan di tengah-tengah kota mereka, di tengah-tengah kota Makkah, orang yang diutus menjadi Rasul yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan hati manusia. Beliau pula yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah Baitullah bersama putranya Ismail. Bersama dengan itu semua, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihimassalam menyerahkan semuanya kepada Allah dan berdoa dengan hati yang tunduk lagi khusyuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Duhai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karenanya ketika menafsirkan firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah seraya berdoa, duhai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada kaummu tentang amal Ibrahim dan Ismail alaihimassalam dalam membangun Baitullah serta meninggikan dasar-dasarnya seraya berdoa, duhai Rabb kami,
terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mereka berdua tengah melakukan amal soleh, tetapi keduanya memohon kepada Allah agar berkenan menerima amal mereka. Maka Wahib bin Ward pun berlinang air mata ketika membaca surah Al-Baqarah di atas. Beliau menangis seraya berkata, Ya Khalilur Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman, wa anta musyfiqun an la yutaqabbal minka. Wahai Khalilur Rahman, engkau telah meninggikan dasar-dasar Baitur Rahman, tetapi engkau takut hal itu tidak diterima. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani rahimakumullah. Padahal kita tahu bahwa yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia. Orang yang diperintah adalah manusia pilihan dan salah satu Rasul Ulul Azmi, Ibrahim sang kekasih Allah. Perintah tersebut juga merupakan perintah yang begitu mulia, yaitu meninggikan dasar-dasar Baitullah. Namun dengan segala kemuliaan di atas kemuliaan, Ibrahim, Rasulullah yang mulia itu memasrahkan semuanya kepada Allah seraya berdoa kepadanya agar sudi menerima amalnya. Kalau hamba Allah semisal Ibrahim, Rasulullah yang merupakan manusia pilihannya saja meminta agar Allah sudi menerima amalnya, maka kita lebih pantas untuk selalu berdoa, wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami, solat kami, puasa kami, tilawah kami, tarawih kami, solat malam kami, sedekah kami, dan amal-amal soleh yang lainnya yang kami kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته وقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك يا الله الرحمن الرحيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تغفر لنا ذنوبنا وتعفو عنا سيئاتنا وتستر عوراتنا وتقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وتلاوتنا وصدقتنا وزكاتنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.